Menjadi seorang pegawai adalah mimpi kebanyakan orang yang mungkin lebih memilih berada di zona nyaman, yakni selalu berada di tempat yang teduh. Namun tidak demikian dengan Yan Ferius Lelang atau yang akrab disapa Yan, yang merupakan salah seorang pegawai di kantor desa Kolidetung, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika. Yan saat ini masih aktif sebagai kepala urusan perencanaan di desa Kolidetung. Tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak usaha yang gulung tikar dan berdampak pada merosotnya ekonomi dunia. Saat itu semua sendi ekonomi serasa mati total. Situasi ini pula dialami oleh masyarakat di desa Kolidetung. Yan yang merupakan salah satu putra dari desa tersebut berpikir bagaimana caranya ia dapat membantu warga yang ada dengan situasi seperti ini. Dalam permenungan untuk mencari solusi agar asap dapur tetap mengepul di tengah pandemi COVID-19, maka Yan dengan penuh keyakinan mencoba membuka lahan miliknya untuk diolah menjadi kebun hortikultura. Bukan tanpa pertimbangan Yan membuka usaha hortikultura di tengah pandemi tersebut. Karena berdasarkan informasi bahwa usaha-usaha yang tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19 adalah usaha di sektor kesehatan, bisnis online, kuliner, dan pertanian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Yan pun membulatkan tekad dan mengajak beberapa orang ibu-ibu untuk memulai usaha hortikultura. Baik, terima kasih semua. Jadi saya sedikit menceritakan bagaimana perjalanan kelompok ini dari awal kalian bekerja. Saya secara pribadi melihat yang pertama potensi yang ada di wilayah ini, kami berlimpahan air. Jadi saya melihat juga program-program pemerintah yang diturunkan kepada masyarakat yang tujuannya pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi kami di desa Kolidetung, pemerintah desa itu selalu mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini kegiatan hortikultura. Saya mengajak yang pertama sekali itu ibu-ibu ya, yang kesehariannya waktunya lebih banyak dihabiskan dengan ngerumpi, gosip-gosip. Saya ajak mereka dari bentuk kelompok awal itu ibu-ibu semua. Saya melihat terlebih kepada ibu-ibu, waktu mereka banyak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak menghasilkan uang. Saya ajak mereka. Kami bangun kelompok pertama dengan kegiatan kami tanam tomat. Itu di 3 tahun lalu. Secara kami di Kecamatan Lela ini, kami kelompok bekerja dengan lahan ya terluas waktu itu. Saat ini lahan yang diolah seluas 1,5 hektar dengan anggota kelompok sebanyak 11 orang yang terdiri dari 7 orang perempuan dan 4 orang laki-laki yang masih merupakan keluarga di sekitar tempat tinggalnya. Kini lahan tersebut telah ditanami tomat, pare, dan kacang buncis. Ketika ditemui tim KSP Kopdit Obormas, Yan menyampaikan bahwa selama kurun waktu 2 minggu ini mereka telah panen tomat sebanyak 3 kali dengan berat 3 ton lebih. Kami sudah punya target bahwa ketika satu petani, satu kepala yang bekerja, jumlah tanam yang dia harus kerjakan. Contoh di kebun ini, di kebun tomat yang kita berdiri sekarang ini jumlah tanam yang kami tanam itu 6.036 pohon, dan itu ada 3 petani yang bekerja. Untuk usaha mulai dari persiapan sampai panen kami sudah jalankan. Untuk usaha persiapan sampai panen itu juga ya ada kendala, tapi bekal kami diberi masukan, arahan, kami selalu ikut ya. Jadi ya untuk sementara kebun ini kami sudah panen kali ketiga dengan jumlah panen ya tidak tahu lagi menurut orang lain, tapi menurut saya untuk capaian di Kecamatan Lela jumlah panen terbesar itu
baru terjadi di kelompok ini. Yan bersyukur sekali bahwa dalam menjalankan usaha hortikultura tersebut mereka tidak berjalan sendirian tetapi dibantu oleh beberapa stakeholder, diantaranya PPL Pertanian Desa Kolidetung selaku pendamping teknis pertanian, Yayasan Bina Tani Sejahtera selain sebagai pendamping teknis budidaya hortikultura juga membantu menyiapkan benih, fungisida dan insektisida. Sedangkan BUMDes bersama Bangkit Mandiri Kecamatan Nita membantu menyiapkan saprodi dan juga membantu pemasaran. Yan juga memaparkan bahwa selain stakeholder tersebut di atas, yang membiayai usaha hortikultura ini adalah KSP Kopdit Obormas melalui produk kredit usaha rakyat atau KUR. Selain pinjaman dengan bunga murah, Yan juga mengakui pelayanan KSP Kopdit Obormas yang luar biasa, yakni pelayanannya sangat cepat. Bahkan untuk mengurus administrasi di kantor desa dan lain sebagainya pun dibantu oleh staf lapangan KSP Kopdit Obormas. Dan menurutnya bahwa pelayanan seperti ini ia tidak pernah temukan di lembaga keuangan lainnya. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, terlebih kita di Balai Koperasi, jangan sampai hanya sebiji tomat kita datangkan dari Makassar dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat. Dalam arti bahwa ketika kita paksakan datangkan tomat dari luar yang kualitasnya belum tentu terjamin, itu berarti sama dengan kita memberi makan anak cucu kita, generasi penerus kita dengan asupan nutrisi yang tidak layak. Pada kesempatan tersebut pula, Yan mengajak semua anggota kelompoknya bersama keluarga untuk bergabung di KSP Kopdit Obormas, karena hanya koperasi ini yang dapat membantu memberikan pinjaman dengan bunga murah untuk modal usaha, yakni melalui pinjaman KUR. Kelompok ini juga mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sika berupa teknologi pertanian irigasi tetes yang dikembangkan oleh salah satu anggota KSP Kopdit Obormas, yakni Yan Cemaring melalui PT Agromar. Mungkin satu hal yang memang menjadi tanggung jawab juga buat saya untuk berbagi. Ketika kita kekurangan informasi, mungkin dengan kesempatan ini saya menyampaikan informasi bisa menjadi masukan supaya merubah pola pikir kita. Dalam artian bahwa saya mengajak ya, untuk semua petani, dalam hal ini petani pegiat horti, berkaitan dengan modal untuk kita usaha horti ataupun usaha lainnya. Salah satunya itu yang terbaik adalah Koperasi Simpan Pinjam Obormas. Karena saya secara pribadi saya mengakui bahwa kami petani memang di lapangan untuk merawat, memantau mereka dari hari per hari, jam per jam, menit per menit kami harus pantau, sehingga kami punya waktu terbatas untuk mendapatkan layanan jasa soal modal ataupun hal-hal lainnya. Tapi dengan adanya kita bergandeng dengan Obormas, saya mengucapkan terima kasih terhadap pola pelayanan mereka. Dalam hal ini saya secara pribadi mengaku bahwa saya duduk di tempat, tidak lama dipanggil pencairan, dan itu membantu sekali untuk saya karena saya punya waktu itu secara keseluruhan saya fokus untuk rawat saya punya tanaman. Ketika ditanya oleh tim KSP Kopdit Obormas terkait bagaimana cara pembagian keuntungan dari usaha tersebut, Yan dengan semangat menggambarkan mekanismenya, bahwa dari hasil penjualan pertama yang ia potong adalah untuk biaya modal sebesar 25% karena modal usaha adalah miliknya. Sisa 75% itulah yang akan dibagi rata kepada semua anggota kelompok. Sosok Yan jika sekilas dipandang dari wajahnya pasti kebanyakan orang akan berpikir bahwa ini orang kasar karena tampangnya yang sedikit seram dengan brewoknya. Ternyata hatinya begitu luar biasa mulia, di mana ia tidak menempatkan dirinya sebagai pengusaha yang hanya dengan uang dan lahan terus menunggu hasilnya saja, tetapi ia pun turut terlibat langsung bekerja di kebun miliknya yang ia ikhlaskan menjadi kebun milik kelompok. Kini Yan yang biasa dikenal sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Kolidetung menjelma sebagai seorang petani hortikultura yang profesional. Bagaimana tidak,
Karena selama kurun waktu 2 tahun ia belajar tentang bagaimana cara budidaya hortikultura yang baik dan benar, lalu ia tularkan kepada anggota kelompoknya, dan kini semua mereka menikmati hasilnya. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak Inama Wewari Kirapu Lurdolor Ijakira Bogang Saweng ini Tanah Sika, mari bergabung bersama KSP Obormas. Karena ketika kita mengalami kesulitan, bahwa itu kita pasti akan terbantu. Dan dengan adanya demikian, kita membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Menurut PPL Pertanian Desa Kolidetung bahwa kelompok tani Kloang Ronang tersebut merupakan salah satu kelompok tani terbaik di Desa Kolidetung dan juga Kecamatan Lela. Mereka baru-baru ini mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Sika berupa teknologi irigasi tetes. Menurut saya kelompok ini walaupun baru berdiri tapi perjalanannya itu, perkembangannya itu bagus. Sekarang sudah masuk tahun ketiga ini. Mereka masih tetap bertahan dengan usaha ini, tapi kelihatan sudah semakin maju, lebih bagus lagi dari pertama. Kalau untuk pasaran saat ini, dia masih terbilang bagus karena harganya itu masih bisa ini. Karena banyak yang mungkin ini tidak tanam tuh saat musim hujan ini, jadi dia harganya cukup bagus. Baik para sahabat sekalian, akhirnya dari Nanga Desa Kolidetung Kecamatan Lela Kabupaten Sika, Marton Juang dan tim Pro Ekopedia melaporkan.